Oke, selanjutnya ini mengenai sintak dasar. Nah, untuk di Python ya, untuk mencetak ke layar, cukup menggunakan perintah print ya, menggunakan perintah print seperti ini, print dalam kurung ya. Nah, jika ingin mencetaknya itu adalah teks atau string gitu ya, nah itu harus diapit menggunakan kutip ya. Seperti ini nih, ada kutip. Oke, jadi kalau yang mau dicetaknya itu dalam bentuknya teks atau string, harus diapit dengan kutip. Ya, seperti ini tuh. Ada kutip ya. Nah, ini kutipnya boleh kutip 2, boleh juga gunakan kutip 1. Ya, bebas ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah Python ini sintaknya itu case sensitivity ya. Jadi kalau mau nuliskan print, itu nggak boleh tiba-tiba P-nya jadi besar seperti ini, nggak boleh ya. Atau printnya semuanya huruf besar, ya, nggak boleh ya. Dia case sensitif, jadi huruf besar sama huruf kecil itu berpengaruh ya di Python. Sama seperti bahasa lainnya lah, seperti bahasa C juga sama kan, case sensitif juga. Nah, jadi memang harus seperti ini ya. Kalau dari sananya seperti ini, dari dokumentasinya nulisnya harus seperti ini ya, kita harus ikutin gitu ya. Tidak boleh tiba-tiba jadi P-nya besar atau tiba-tiba hurufnya besar semua. Ya, ini saya contohkan aja. Oke. Nah, ini biar enak nih kalau belajar si terminalnya atau outputnya dipindahin ke pinggir ya. Ini tinggal klik kanan saja, kemudian move view to side panel ya. Nah, ini biar enak aja. Seperti ini. Oke. Jadi untuk ngeprint tinggal tulis aja print ya, huruf kecil semua, kurung buka, kurung tutup. Nah, kalau mau yang ditulisnya terbentuknya teks atau string, itu harus pakai kutip seperti ini. Oke, kita coba run. Nah, masuk ya. Outputnya hello world. Ini saya clear dulu. Oke, kalau mau pakai kutip satu juga nggak masalah. Kutip satu tuh, nah jadi kutip satu gini. Ya, nggak masalah juga ya. Di Python bebas. Mau pakai kutip satu atau kutip dua juga tetap tuh. Muncul ya outputnya. Tidak masalah. Oke, nah tadi yang tidak boleh itu adalah tiba-tiba P-nya besar itu nggak boleh ya. Itu menyalahi aturan. Ini sering terjadi nih. Ya, ini errornya kenapa? Padahal dia cuma salah ketik doang gitu ya. Yang harusnya huruf besar, huruf kecil, yang harusnya huruf kecil, huruf besar. Sering terjadi seperti itu. Ya, maka kita harus perhatikan ketika bikin coding di Python. Oke, itu untuk apa namanya? Untuk sintak dasar. Oke, kita lanjut ke komentar. Nah, komentar adalah kode di dalam Python yang tidak dijalankan oleh mesin. Jadi kalau kita pengen bikin sebuah coding tapi nggak mau dijalankan oleh mesin gitu ya atau oleh komputer kita, ya pastikan kita gunakan komentar. Nah, umumnya ya komentar ini digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan mengenai kode yang dibuat ya. Nah, di Python untuk bikin komentar itu cukup gunakan pagar aja seperti ini. Ya tuh. Tapi kalau komentarnya pengen panjang gitu ya, lebih dari satu baris, silakan gunakan kutip 3 kali. Dan jangan lupa ditutup ya si kutipnya ya. Seperti itu. Ini saya contohkan aja. Ya mungkin kebawahin lagi ya. Nah, kita lagi aja. Saya nggak biasa soalnya. Oke. Nah, bisa gini nih. Pagar, kemudian ini komentar misalkan gitu ya. Nah, ini tidak akan dijalankan oleh mesin. Tuh ya, tidak ada output apa-apa ya. Kosong ya. Nah, kalau mau panjang komentarnya misalkan ini komentar. Ini komentar juga gitu ya. Ini pun komentar. Nah, bisa gunakan, kalau lebih dari satu baris bisa gunakan kutip sebanyak 3 kali. Kutip dua ya. Satu, dua, tiga. Nah, jangan lupa untuk ditutup ya. Nah, gitu ya. Nah, ini tidak akan, jangan lupa ditutup ya. Jadi kalau lebih dari satu baris, jangan lupa untuk ditutup si komentarnya. Jangan dibiarkan gitu ya. Tuh, sama ya. Tidak menghasilkan output apa-apa. Karena ini tidak akan dibaca mesin. Dan juga tidak error ya.
Kalau kita tanpa komentar nih, misalkan kita nulis ini komentar tapi nggak ada pagarnya gitu, ini akan jadi error. Tuh, ini apaan katanya ya. Jadi kalau kita mau nulis catatan ya tulis saja pakai pagar. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh penerapan komentar ya. Jadi penerapan komentar itu sama seperti coding lain lah. Di Python juga kita sering gunakan untuk ngasih tahu gitu. Kalau kita lupa coding ini coding apa, jadi kita kasih catatan ya di codingnya seperti ini. Kayak gitu. Contoh nih, misalkan kita bikin variabel gitu ya, nama gitu ya. Nah, kita kasih catatan aja gitu di sininya. Membuat variabel nama gitu. Seperti itu gitu ya. Kemudian kita bikin cetak gitu, print nama, variabelnya kita cetak. Nah, kita kasih catatan juga mencetak variabel nama. Ya, seperti itu. Jadi buat si komentar rata-rata memang buat catatan aja biar kita tahu ya si fungsi coding ini apa. Takut-takutnya nanti kita lupa gitu ya, suatu waktu kita masih ingat dengan catatan yang ini. Ya, yang di print tetap cuma nama aja ya, yang variabelnya enggak. Oke, seperti itu. Itu untuk penjelasan yang komentar. Komentar, maaf komentar dan juga sintak dasar ya.